Cara untuk menginput tunjangan dan juga potongan gaji karyawan di Simeres Kansa adalah sebagai berikut. Pertama kita ke menu dulu, kemudian kita cari gaji, kita tulis gaji, kemudian tekan enter. Kemudian kita pergi ke kepegawaian dan gaji. Di sini kita turun ke bawah dan kita masuk ke penggajian untuk melihat list penggajian karyawan. Di sini adalah list penggajian karyawan. Di sini data-data contoh saja. Contohnya di sini kita akan set untuk Dr. Anastasia. Untuk set tunjangan gaji dan juga potongan gajinya. Di sini kalau misalnya kita scroll ke kanan, kita akan lihat di sini untuk karyawan di atasnya itu sudah di set tunjangan makannya, terus tunjangan-tunjangan lainnya. Di sini Dokter Anastasia belum di set. Hanya ada gaji pokok yang sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Nah, di bagian tunjangan itu di bagian sini, gaji dan tunjangan yang diterima. Di sini juga lembur, tambahan gaji, terus gaji kotornya yang belum dipotong. Nanti gajinya dikurang potong-potongannya baru dapat gaji bersih di sini. Nah, contohnya di sini kita akan set untuk tunjangan-tunjangannya. Untuk mengset tunjangannya, kita pergi ke menu utama, kita klik. Kemudian kita masuk ke tunjangan, menu tunjangan. Nah, di sini kita pergi ke karyawan yang kita ingin set tunjangannya. Di sini ada dua jenis, tunjangan bulanan juga tunjangan harian. Tunjangan bulanan ini diterima setiap gajian, setiap 1 bulan sekali. Artinya kalau misalnya ada tunjangan anak, dia hanya terima 200.000. Tapi kalau tunjangan harian ini dikali jumlah kehadiran. Jadi kalau misalnya contoh si karyawan pertama ini dia hadir 26 hari, maka 20 dikali 26. Begitu juga dengan bensinnya, akan dikali dengan jumlah kehadiran. Kalau misalnya dia hadir 24, maka akan dikali 24. Contohnya di sini kita akan set untuk Dr. Anastasia untuk tunjangan harian yang diterima. Kita klik update. Nah, di sini kita bisa pilih tunjangan-tunjangannya. Tunjangan bensin, atau tunjangan makan, tunjangan transportasi, atau tunjangan lainnya. Untuk mengset tunjangan-tunjangan baru atau mengedit nilai dari tunjangan ini, kita bisa pergi ke menu yang tadi, kita klik list penerima, kemudian kita pilih master. MS ini master tunjangan bulanan, MS tunjangan harian itu master tunjangan harian. Jadi kalau misalnya kita ingin ubah yang tunjangan bulanan, kita klik yang master tunjangan bulanan. Kalau misalnya yang mau ubah di harian, kita klik yang harian. Misalnya saya ingin ubah tunjangan makan menjadi 15.000 misalnya. Kita bisa klik edit di sini, tunjangan makan, terus kita ganti. Saya jadi 15.000. Terus kita simpan. Misalnya saya ingin tambahkan data yang baru. Contohnya saja tunjangan air minum. Ini contoh. Kita masukkan contohnya 3.500. Setelah sudah, kita klik simpan. Maka akan muncul tunjangan baru, tunjangan air minum. Nah, begitu juga dengan tunjangan bulanan. Misalnya ada tunjangan lainnya. Misalnya ada tunjangan khusus. Tunjangan khusus ini contohnya saja itu 120.000. Kita simpan. Maka akan muncul tunjangan khusus. Nah, ketika kita ke list penerima, terus kita mau masukkan data yang tadi kita telah update, kita klik bagian update di sini. Misalnya, tiap bulan Dr. Anastasia menerima tunjangan anak, terus dia juga terima tunjangan prestasi kerja. Ini contoh saja. Tiap bulan Dr. Anastasia menerima 500.000 yang terdiri dari tunjangan anak dan juga tunjangan prestasi kerja. Terus dia juga menerima, di sini kalau misalnya kita balik ke list penerima, dia tunjangannya yang kita masukkan sudah muncul. Terus kita mau set tunjangan yang diterima harian. Misalnya Dr. Anastasia dapat tunjangan makan 20.000, kemudian dapat tunjangan uang duduk dokter jaga umum. Ini contoh. Nah, ini akan dikali dengan jumlah kehadirannya. Kalau misalnya uang duduk dokter jaga umum tidak mau dimasukkan, kita tinggal klik hapus. Misalnya tunjangan makan saja. Nah, kalau misalnya kita balik ke list penerima, di sini sudah muncul untuk karyawan ini, tunjangan bulanannya ini, tunjangan hariannya ini.
Nah, kita tinggal ke menu utama, kemudian kita lihat di penggajiannya. Kalau misalnya kita lihat di list gaji karyawannya, kita scroll ke kanan, maka di sini tunjangannya sudah masuk. Tunjangan bulanannya, tunjangan anak, dan juga tunjangan prestasi kerja. Tunjangan makan yang tadi kita set 20.000 belum masuk, itu dikarenakan kita belum mengetahui jumlah hari dokter tersebut masuk. Di sini di sebelah kiri WJB ini wajib, jumlah hari wajib masuknya. Terus N ini adalah total hari di mana dia masuk. Kita bisa mengset jumlah N ini dengan cara klik tanda plus di sini. Tanda plus atau tanda minus, kita klik salah satu. Contohnya kita klik tanda plus di sini. Nah, kita bisa set berapa hari dia hadir. Misalnya yang tadi 27 hari wajib hadir. Misalnya dokter hanya hadir 26 hari. Kita masukkan 26 dan kita klik simpan. Nah, kalau misalnya kita kembali, kita lihat di sini jumlah kehadirannya sudah masuk. Kalau misalnya kita scroll ke kanan, kita lihat di sini kalau tunjangan makannya sudah muncul. Tunjangan makan di sini yang 20.000 tadi dikalikan dengan jumlah kehadirannya 26 hari, maka menghasilkan 520.000. Ini akan berpengaruh ke total gajinya. Di sini kalau misalnya kita lihat jumlah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan menghasilkan sekian. Misalnya ada hari lembur, itu kita bisa set di set hari lembur, maka dia akan otomatis menghitung. Demikian juga dengan tambahan gaji yang diterima, dia akan otomatis bertambah di sini. Misalnya ada tambahan gaji, untuk mengsetnya kita tinggal klik jasa lain. Nah, nanti akan menghasilkan total gaji kotornya yang belum dipotong potongan. Nah, potongan-potongannya itu ada di sebelah kanannya. Kita tinggal masukkan satu persatu, maka dia akan memotong total gaji yang nantinya akan menghasilkan gaji bersihnya. Untuk memasukkan potongan-potongan gajinya, kita tinggal klik salah satu saja. Misalnya di pajak saya ingin klik, maka potongan-potongan tadi kita set di sini. Misalnya ada potongan BPJS 120.000, ini contoh saja. Terus ada potongan dari angsuran koperasi misalnya 10.000. Terus ada pajaknya misalnya 86.500. Terus kalau misalnya ada potongan lain-lainnya, itu bisa masukkan di sini. Terus masukkan keterangan dari potongan tersebut. Kalau sudah, kita klik simpan. Kalau sudah berhasil, kita kembali dengan cara klik kanan kemudian go back. Dengan begitu kita akan balik ke menu sebelumnya. Kalau misalnya kita scroll ke kanan, kita lihat kalau potongan-potongan gajinya sudah masuk. Sini BPJS dan juga angsuran koperasi dan juga pajak. Nah, kalau misalnya kita lihat ke sebelah kanan, maka gajinya sudah dikurangkan dengan potongan yang telah di-set tadi. Dari 17 juta gaji kotor, dipotong dengan potongan gaji, menghasilkan 16 juta sekian.